kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea, seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang saudara pikirkan? Bagaimana keadaanmu? Harapan dan doa saya, saudara tetap dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin. Mari saudara teduhkan hatimu sebelum kita beraktivitas melaksanakan tanggung jawab kita hari ini. Mari kita dahulukan Tuhan dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita minta penyertaan, berkat, dan tentu perlindungan Tuhan di sepanjang hari ini. Apa yang kita kerjakan hari ini maksimal dan membawa dampak, membawa hasil. Ada kesuksesan yang kita raih. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang menghampiri Engkau, mengucap syukur buat kasih setia Tuhan yang kami terima hari ini. Terpujilah Engkau yang mengadakan hari ini untuk kami. Sebelum kami masuki tanggung jawab kami dunia kerja hari ini, kami mau baca dan merenungkan firman-Mu. Mengurapi kami semua, memberkati, bahkan melalui firman Tuhan ini kami boleh menemukan kehendak-Mu sehingga kami benar-benar berada dan tetap dalam rencana Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, di Roma pasalnya yang ketiga ayat 28 dikatakan begini, karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Saudara, kita dibenarkan oleh iman di dalam Yesus Kristus yang telah mati bagi kita. Amin. Kita akan mendapat pengertian tentang panggilan Abraham jika kita melihatnya dalam kerangka yang benar. Bangsa-bangsa di dunia bukan hanya melupakan Allah, tetapi mereka juga adalah penyembah berhala. Seluruh dunia menyembah Allah yang salah, dan keluarga Abraham pun adalah salah satu dari penyembahan berhala atau menyembah berhala. Nah, di hadapan umat Israel, Yesua berkata, seperti kalau kita lihat di dalam Yesua pasal 24 ayat 2 dan 3, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Dahulu kala di seberang sungai Efrat, disitulah diam nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham, dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku memanggil Abraham bapamu itu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Saudara, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, kisah Abraham ini sangat berbeda dari kisah Henokh maupun Nuh. Ya kan? Orang-orang yang hidup benar di tengah-tengah orang yang memberontak kepada Tuhan. Baik Henokh maupun Nuh memiliki kehidupan yang berbeda dari orang-orang yang bangkit melawan mereka. Mereka pun menolak untuk menjadi sama dengan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bagaimana dengan Abraham? Saudara, Abraham tidak jauh berbeda dari orang-orang yang menyembah ilah-ilah lain. Jadi Abraham dulunya adalah penyembah berhala. Namun Allah memilih Abraham.
sangatlah jelas bahwa dalam diri Abraham tidak ada keinginan untuk mencari tahu tentang alasan pemilihan itu. Karena alasan pemilihan itu sesungguhnya hanya berada di dalam diri Allah. Jika Abraham tidak sama dengan orang-orang sekitarnya yang menyembah ilah-ilah lain, Abraham mungkin saja menjadi tinggi hati karena perbedaan dirinya dari orang-orang di sekitarnya. Tetapi dia adalah seorang penyembah ilah-ilah lain, sama seperti orang-orang di sekitarnya, saudara. Alasan inilah yang membuat Abraham tidak dapat membanggakan dirinya. Ibrani pasal 11 ayat 8 berkata begini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Saudara, adakah kita lebih baik dari Abraham? Saudara, kita tidak lebih baik dari Abraham. Iya kan? Karena itu dalam Roma pasal 3 ayat 10 dikatakan begini, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Jadi saudaraku yang kekasih, kita tidak lebih dari seorang Abraham. Kita pun mengerti ketika Alkitab mengatakan di dalam Roma pasal 3 ayat 21, tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jadi kita ini diselamatkan semata-mata oleh karena kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Itu tercatat dalam Roma pasal 3 ayat 23 dan 24. Karena itu saudaraku yang kekasih, kita bangga punya Allah di dalam Yesus Kristus. Yang oleh kasih karunia membenarkan saudara dan saya. Kita tidak lebih baik dari Abraham. Kita juga tidak lebih baik dari Henokh dan Nuh. Tetapi kalau hari ini kita mendapat kasih karunia, anugerah, ini sangat luar biasa. Bukan usaha kita, bukan karena kita saleh, bukan karena kita baik, ya kan? Kita ini Alkitab katakan dipanggil dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Karena itu jangan lupa diri saudara. Ya, setelah kita dipanggil ada tanggung jawab yang harus kita lakukan. Apa itu? Memberitakan perkara-perkara yang besar yang dari Dia. Amin. Kita diberi tanggung jawab oleh Yesus sebelum Dia naik ke surga. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah saudara, untuk menjadikan seluruh bangsa murid Yesus, ini bukan pekerjaan main-main saudara. Ini bukan pekerjaan yang gampang, tapi juga bukan pekerjaan yang terlalu sulit. Kenapa? Karena Tuhan beserta dengan kita. Roh Kudus bekerja. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang kekasih, mari jika kita pahami bahwa kita ini dibenarkan karena kasih karunia, maka akan timbul kesadaran dalam diri kita bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berhutang. Amin. Jadi saudaraku yang kekasih, di minggu-minggu sengsara dan menjelang kematian, memperingati kematian Yesus Kristus di kayu salib, mari kembali kita melihat diri kita.
karena kasih karunia kita dibenarkan dengan cuma-cuma, maka kita adalah orang-orang yang harusnya berterima kasih kepada kasih karunia Tuhan itu. Dengan apa? Dengan apa kita harus balas? Ya saudara, dengan apa? Memuliakan Tuhan. Amin. Muliakan Tuhan dengan apa yang ada pada kita semua. Ada yang memuliakan Tuhan melalui talenta memuji, menjadi seorang yang menciptakan lagu-lagu rohani, atau menjadi penyanyi rohani, atau ada orang yang memuliakan Tuhan dengan harta dan kekayaannya, mensupport pekerjaan Tuhan. Ya semuanya dapat kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Amin. Dan mungkin saudara yang memberi diri untuk menjadi hamba Tuhan dengan pendidikan khusus. Saudara mungkin juga yang tidak sempat, tapi saudara punya talenta untuk dapat berbicara kepada banyak orang. Mari saudara gunakan semua talenta yang kita punya, yang ada pada kita, untuk memuliakan Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau telah membenarkan kami dengan cuma-cuma. Kami dibenarkan oleh kasih karunia-Mu. Kami mengucap syukur dan bersuka cita, dan karena itu kami pakai hidup kami untuk memuliakan Engkau. Berkati kami semua, berkati tugas dan tanggung jawab kami hari ini. Engkau menyertai kami tidak celaka, tidak terpapar COVID-19, kami tidak sakit-sakitan, kami mengalami keberuntungan hari ini. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Ada terobosan yang Tuhan kerjakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat Galilea dan subscriber Galilea Network di mana saja mereka berada, mereka diberkati. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Ampunilah dosa kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Kerajaan